Akhirnya di hari ketiga itu Mbah Marto ini melihat babi hutan raksasa, Mas. Kalau kamu dustakan janjimu ini, keluargamu saya bantai. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Para Prajurit Kisah, karena selalu ada hikmah di balik setiap kisah. Saya Samidi, dan saya akan memandu teman-teman menyimak kisah malam hari ini. Tamu malam hari ini adalah Bang April. Gimana Bang April? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, masih aman. Masih aman. Malam ini mau menceritakan kisah apa ini? Jadi ini tuh adalah sebuah kisah yang bukan saya sendiri yang mengalami, jadi mendapatkan kisah dari seorang kenalan saya gitu ya. Sebut saja namanya Kang Jati ya. Ini kenalnya ini teman sekolah kah atau teman perantauan gitu? Kebetulan Kang Jati ini ketemu udah gede ya sama saya, sudah jadi hampir mbah-mbah gitu. Jadi ini Kang Jati itu menceritakan pengalaman dia waktu masih muda lah, waktu belum tinggal di Jawa gitu. Oke. Terus ceritanya ini di daerah mana ini, Kang Jatinya? Nah, jadi latar ceritanya ini tuh ada di Sri Siak Indrapura, Kabupaten Sri Siak Indrapura di Riau. Riau. Nah, Oke. ceritanya tuh begini. Kang Jati itu punya, bisa dibilang seperti orang tua angkat lah ya. Orang tua angkatnya ini sebut aja namanya Mbah Marto. Jadi yang akan saya ceritakan ini sebenarnya pengalamannya Mbah Marto yang diceritakan sama Kang Jati ke saya. Oke. Jadi Kang Jati dapat pengalaman dari Mbah Marto. Iya. Mbah Marto ini orang tua angkatnya Kang Jati. Iya, dianggap sebagai orang tua angkatnya Kang Jati kayak gitu. Oke. Langsung tak ceritain aja ya. Boleh. Nah, jadi sosok yang bernama Mbah Marto ini ya manusia. Dia ini dikenal sebagai orang yang sangat rajin tirakat gitu Mas Amiti. Kalau kata orang Jawa apa ya? Memiliki lakuan-lakuan tersendiri untuk mencapai sesuatu lah, gampangnya begitu ya. Dari Tirakat. memiliki tirakat-tirakat tertentu. Tirakatnya itu dia lebih yang kayak puasa gitu-gitu. Terus juga sering mutih, yang kayak gitulah. Nah, berkat tirakat-tirakatnya ini, dia itu dianggap sebagai sesepuh lah di desanya tersebut. Nah, jadi karena beliau ini dianggap sebagai seorang sesepuh ya, banyak warga desa itu yang kadang minta tolong ke dia. Misal ada yang mau punya hajat apa, mau ngebersihin rumah horor gitu misalkan. Ngebersihin rumah horor, entah ada orang sakit atau segala macam, itu selalu diminta tolong ke Mbah Marto kayak gitu. Nah, selain itu juga Mbah Marto ini punya 3 orang anak sebenarnya. Anak kandung ini ya, di luar Kang Jati tadi. Punya 3 anak kandung yang 3-tiganya ini tuh udah berkeluarga semua. Jadi udah Mbah Marto itu di rumah itu tinggalnya sendirian. Suatu ketika salah satu anaknya Mbah Marto ini kena masalah. Jadi ada kayak mungkin tawuran antar desa ya kalau kita bilang di sini. Dan ada satu korban dari pihak desa seberang gitu. Nah, pelakunya ini anaknya Mbah Marto. Jadi ya sempat naik ke pengadilan kayak gitulah. Nah, di proses ini itu untungnya Mbah Marto ini orangnya pinter nabung gitu, rajin kerja dan pinter nabung. Jadi dia tuh punya uang simpenan gitulah buat kayak istilahnya nyewa lawyer lah kalau kita bilang. Dapatlah dia seorang lawyer yang kita sebut saja namanya itu Pak Mata. Pak Mata. Tapi sebelumnya ini tuh bentrok karena apa sih, anak si Mbah Marto itu? Anaknya. Nah, itu Kang Jati sendiri nggak nyeritain ke saya bentroknya itu apa, pokoknya ada korban. Nah, saya mengasumsikannya itu yaitu kayak tawuran antar desa gitu, mungkin ada yang meninggal atau gimana. Makanya sampai naik ke pengadilan. Sampai si anaknya ini, anaknya Mbah Marto itu butuh pengacara. Lah kan dalam proses persidangan ini otomatis mereka itu kan jadi banyak ngomong kan, antara Pak Mata sama Mbah Marto ini tadi. Dari situlah akhirnya Pak Mata ini tahu kalau misalkan Mbah Marto itu ya orang yang rajin tirakat gitu kan. Terus Sakti gitu ya. bisa dibilang orang sakti. Pak Mata tahu ini. Wah, Pak Mata tahu. sakti gitu kan.
Dan dengan kehebatannya Pak Mata, oh ya Pak Mata ini juga kebetulan seorang yang seorang pengacara yang terkenal di kota gitu. Kasus-kasus itu banyak bisa diselesaikan sama dia. Dia dari kota datang ke desa itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Singkat cerita, berhasil lah anaknya anaknya Mbah Marto itu diberikan hukuman yang lumayan melegakan. Tetap bersalah ya, tetap dapat hukuman, tapi ya nggak begitu lama lah. Ya itu sakingnya hebatnya Pak Mata mungkin kalau menurut saya pribadi. Tapi si anaknya Mbah Marto ini emang menjadi pelaku utama Mungkin itu. atau hanya ikut dalam segelintir orang yang sebenarnya cuma ikut-ikutan tok gitu. Kalau menjurus ke arah sananya nggak diceritain langsung sama Mas Jati ya. Tapi kalau bolehnya saya asumsi gitu, kemungkinan iya. Berarti emang bukan dalangnya kan si anaknya Mbah Marto itu. Pun di sini kita itu nggak tahu juga ya kejahatannya ini apa gitu, entah cuman melukai kah atau membunuh kah atau gimana, itu kita juga nggak tahu. Intinya gitu, anaknya berhasil dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada seharusnya. Mbah Marto ini orang yang tahu balas budi kan, tentunya mau membayar jasanya Pak Mata. Nah, kan tadi dia itu kan punya simpanan uang banyak kan. Punya tabungan banyak. Tapi kenapa Pak Mata sendiri berkenan untuk menangani kasus yang Iya. katanya Pak Mata ini kan pengacara yang sekali berkota gitulah. Entah ya, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya waktu saya dapat cerita ini. Si Kang Jati itu nggak tahu. Intinya Pak Mata itu mau ngebantuin Mbah Marto lah gitu aja. Intensinya di awal apa itu kita nggak pernah tahu. Nah udah selesai kan Mbah Marto datanglah ke tempatnya Pak Mata kan. Mau ya istilahnya mau balas budinya, mau bayar jasanya. Kalau dari ceritanya Mas Jati itu ya bawa ya hampir ratusan juta lah bisa dibilang. Nah tapi sampai di tempatnya Pak Mata itu malah Pak Mata bilang, "Mbah, uangnya ini Mbah simpen aja. Tapi saya punya satu permintaan," katanya. Wah, Mbah Marto di sini kaget kan, ngerasa kayak dag-dig, mau minta apa nih dia nih kan gitu. Tapi ya udah dengan kerendahan hatinya, ya Mbah Marto bilang, apa ya Pak kira-kira gitu, ada butuh apa. Jadi gini Mbah, saya itu pernah dengar dari teman saya ada sebuah jimat yang namanya rantai babi. Nah saya ini kan orang yang banyak menghadapi orang-orang bermasalah, jadinya saya butuh hal tersebut. Nah Mbah Marto ini tahu sebenarnya bahwa rantai babi ini tuh bukan hal yang bisa didapatkan dengan mudah, soalnya nggak bisa dibikin, nggak ada yang jual juga. Jadinya ya dibilang tuh Mbah Marto bilang ke Pak Mata, "Pak, ini tuh susah loh dapatnya, nggak bisa dibeli, ya kita juga nggak bisa bikin kan si rantai babi itu." Ya, tapi dengan mulutnya yang lamis ya kalau kata orang Jawa itu, Pak Mata itu bilang, "Loh kan Mbah Marto ini rajin tirakat toh. Saya yakin Mbah Marto ini bisa gitu." Ya walaupun Bapak yakin, tapi kalau kita nggak beruntung juga kita nggak bakal dapet gitu kan. Pokoknya di proses itu ada perdebatan yang ya bisa dibilang lumayan alot lah. Ada keraguan dari Mbah Marto sendiri, terus dari Pak Matanya malah optimis gitu. Iya, Pak Matanya malah optimis. Soalnya mungkin dia emang udah punya pandangan ke depan sendiri ya. Akhirnya diskusi tersebut dimenangkan oleh Pak Mata. Soalnya mungkin di situ juga Mbah Marto itu ngerasa nggak enak ya kan, anaknya udah ditolong. Iya, mungkin karena alasan balas budi mungkin itu ya yang menguatkan sehingga permintaan tersebut dilakukan. Ya akhirnya Pak Marto pulang, uangnya tadi itu ya diikut dibawa pulang juga, mempersiapkan dirilah di rumah gitu untuk memulai tirakatnya. Nah awalnya ini masih belum tahu gitu Mbah Marto itu harus mencari pusaka itu di mana. Makanya dia bukan istihad cara yang dia lakukan itu adalah beliau ini puasa mutih selama 7 hari 7 malam ya. Jadi cuman makan di tengah malam aja, jam 12 malam itu, dan cuman nasi sama garam kayak gitu. Dan gak tidur selama 7 hari 7 malam itu. Setelah 7 hari 7 malam barulah akhirnya dia dapat semacam wangsit gitulah ya kalau kita bilang. Kalau wangsitnya itu kurang lebih bilangnya kayak gini. Kalau kamu mau mendapatkan mustika ini, kamu itu harus pergi kungkum di tempat di mana babi biasa berendam. Kungkum berendam itu. Berendam. Ya. Terus? Nah, kebetulan di dekatnya desa tempat Pak Marto tinggal itu ada sebuah kubangan yang memang terkenal jadi tempat berkubangnya para babi gitu. Tapi ya tahu sendiri kan tempat kubangannya babi ya pasti kotor. Terus juga
gelap gitu kan. Tapi babinya ini peliharaan warga atau memang babi liar gitu? Babi hutan. Babi hutan. Nah, Oke. kebetulan memang babi hutan dan tempatnya itu angker banget gitu. Oh, berarti emang kayak di tengah-tengah hutan gitu ya? Ha-ha. Dan dia ini gimana ya bilangnya? Sampai saking angkernya gitu ya. Pernah ada cerita katanya ada orang meninggal di situ. Entah karena apa. Tapi tadi selama proses pencarian kubangan babi ini membutuhkan waktu lama apa? Kayak perjalanan ke barat atau ke utara? Enggak. Itu jadi kan tadi kan Mbah Marto itu kan dia tirakat selama 7 hari dulu kan. Yang puasa mutih itu, yang puasa mutih terus nggak tidur 7 hari 7 malam. Terus dapat pangsit itu. Terus dapat wangsit. Nah kebetulan wangsitnya itu nggak menunjukkan secara spesifik tempat yang tadi aku ceritain. Tapi kebetulan ada tempat yang sejenis. Itu tempatnya sejenis itu yang tadi aku ceritakan itu di tempatnya itu disebut dengan Rawa Celeng. Rawa Celeng, siap. Ya udahlah akhirnya Mbah Marto itu memantapkan diri untuk jalan ke Rawa Celeng itu. Sampainya di sana Mbah Marto itu puasa lagi. Dan posisinya ini puasanya beda ya sama yang pas puasa mutih itu. Kan kalau puasa mutih itu yang kemarin 7 hari itu dia kan masih makan di tengah malam itu Nasi. 1 kali gitu. Masih makan nasi. Kalau ini nggak sama sekali. Tapi selama 3 hari 3 malam Mbah Marto itu harus kungkum atau berendam di kubangan babi itu. Waduh. Ya tentu saja dong kan. Tanpa makan, Tanpa pakaian di tempat yang sangat seram dan penuh dengan kuman tersebut. Tentu ya kalau kita pikirkan sebagai orang normal kayak kita ya mana mau ya kita kayak gitu kan. Jadi Mbah Marto itu akhirnya memberanikan diri ya karena dia tahu kan kalau dia itu punya utang budi sama Pak Mata itu, makanya dia mau untuk berendam di tempat yang sangat bau itu. Udah bau, angker, terus juga banyak kuman kan. Ada kemungkinan keluar kungkum dari situ juga kena penyakit kan juga ada. Ya cuman semua itu kalah lah sama dia mau balas budi. Iya. Tapi sorry, wangsit yang dia peroleh ketika selesai tirakat 7 hari puasa putih itu, juga ada pesan-pesan yang ketika sudah berendam ini atau disuruh kamu harus berendam di sini, entah bagaimana medannya, buruk rupanya kayak apa, kamu harus berendam di situ selama ada ketentuannya apa syarat-syarat tertentu enggak? Ketentuannya itu didapatkan juga pada saat tirakat tadi. Jadi dia Mbah Marto itu harus berendam di sana selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ya tanpa makan, berarti nggak keluar dari kubangan tersebut sama sekali. Kayak begitu. Dari proses tirakat di situ itulah dia mendapat wangsit baru atau enggak. Jadi nah ini cerita selanjutnya kan. Setelah 3 hari 3 malam, sebenarnya dari hari pertama itu Mbah Marto sendiri udah ngerasa nggak nyaman sekali. udah risih gitu ya? Udah risih banget tentu aja. Ternyata pas setiap sore hari itu, kan mungkin kalau dari pagi sampai siang itu nggak ada apa-apa. Ya kubangan itu ya jadi kubangan kosong aja gitu. Ya tapi ketika sore hari tiba itu babi-babi hutan mulai pada berdatangan ke sana dengan gerada-geruduknya. Terus kan babi hutan juga kan badannya lebih besar, terus ada taringnya yang serem gitu kan. Ikut mandi? Iya, ikut berkubang di situ kan emang kubangannya dia. Mbah Marto numpang kungkum di situ gara-gara mau mendapatkan rantai babi tadi. Tapi babinya itu malah kayak ada makhluk apa ini gitu kan mungkin. Tapi dari ceritanya Mas Jati sendiri tuh sepertinya nggak ada masalah. Dari hari pertama sampai hari ketiga Mbah Marto kungkum di situ tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya masalahnya paling ya mual segala macam. Iya, yang kayak gitu-gitu. Kalau yang eksternalnya nggak ada. Nah, akhirnya di hari ketiga itu Mbah Marto ini melihat babi hutan raksasa, Mas. Jadi babi hutan tapi ukurannya lebih besar daripada babi hutan yang selama 2 hari sebelumnya itu dia lihat berkubang di situ. Dan penampakan itu tak lazim. Iya, tak lazim menurut dia. Takut dong. Takut. Bergetar itu Mbah Marto di situ. Dia tuh pengen kabur. Ini di hari ketiganya ini? Di hari ketiga, di malam ketiga itu. Oke. Pengen kabur, cuman kakinya itu nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak kayak gimana sih kalau orang biasa ngelihat hantu kan kadang juga jadi speechless gitu kan, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Nah aku menyimpulkannya seperti itu mungkin yang dirasakan sama Mbah Marto.
Tapi nggak lama setelah datang itu si babi hutan raksasa ini berubah bentuk, Mas Hamidi. Berubah bentuk. Jadi yang awalnya dia itu babi hutan tadi berubah jadi sosok laki-laki gagah, cuman kepalanya babi. Dan di sekujur tubuhnya itu ada semacam penyakit kulit sejenis kudis gitulah bisa dibilang. Pokoknya penyakit kulit gitu ya. Iya, penyakit kulit yang menjijikkan. Aku tahu apa yang kamu mau. Kalau kamu mau, kamu boleh mengambil ini. Kata si babi itu sambil nunjuk luka-luka koreng tadi. Gitu. Loh, Mbah Marto di sini logik dong. Mungkin Mbah Marto mikir, oh kan yang saya minta kan, yang saya pengen itu rantai babi kan. Bukan korengan-korengannya siluman babi gitu. Koreng babi. Iya. Koreng babi. Cuman kan mungkin udah telanjur juga ya, udah sedikit lagi sampai ke golnya gitulah. Makanya dia di situ Mbah Marto itu sedikit mengalah dengan keadaan mungkin. Jadinya dia bilang kayak gini, iya nanti saya ambil dulu, urusan syarat-syaratnya itu nanti yang menggunakannya, soalnya bukan buat saya gitu, soalnya bukan Mbah Marto kan yang pakai. Berarti di situ Mbah Marto emang jujur ya? Iya jujur. Mengutarakan perasaan dan maksud dan tujuannya di situ. Iya. Karena memang bukan beliau juga yang mau. Iya. Terus jawaban si manusia babi ini apa? Baiklah, kalau kamu melenjani janji itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kamu dusta. Kalau kamu dustakan janjimu ini, keluargamu saya bantai. Si babi hutannya itu ngasih ancaman kayak gitu. Mbah Marto bilang, baik, udah gitu, udah deal kan. Terus si babi hutannya itu bilang, kalau memang kamu mau, kamu tunggu sampai besok malam, akan saya berikan. Udah gitu pergi. Perginya langsung bus hilang atau enggak? Ya keluar dari kubangan langsung pergi aja gitu. Ya sebenarnya nggak dijelasin juga sih, tapi ya mari asumsikan kayak gitu. Si babinya itu pergi. Nah ternyata selesai conversation itu antara Mbah Marto sama si siluman babi, ya kan? Itu hari sudah memulai pagi. Lagi-lagi kegundahan mendatangi Mbah Marto gitu. Ini kan dibilangnya harusnya 3 hari 3 malam aja, kok kuotanya nambah. Iya. Ya kan, kok jadi 4 hari harusnya nih. Tapi balik lagi karena tadi ingin balas budi ya kan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kita lanjutin sehari lagi. Ya udah tuh berdiam diri di situ kan. Sampai akhirnya di malam hari. Sampai di hari perjanjian. Perjanjian bertemu dengan siluman babi. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Malam itu nggak ada babi sama sekali yang datang. Padahal biasanya kalau sudah jam-jam segitu itu ya sudah pada berkubang di situ babi-babi hutan itu mengitari Mbah Marto gitu. Tapi malam itu sepi. Beda dari malam biasanya. Iya. Sepi, nggak ada babi sama sekali. Nggak ada. Terus juga tiba-tiba langit itu jadi mendung. Langit mendung dan hujan mulai turun. Ternyata setelah hujan turun, barulah para babi itu datang. Setelah ini kan ada nih gerombolan babi yang emang biasa berkubang di situ kan. Setelah mereka semua udah berendam di sana, gak lama itu datang satu babi yang kalau kali ini itu Mas Jati itu mendeskripsikannya ke saya bukan babi raksasa tapi babi yang besar. Mungkin babi hutan tapi agak lebih big size gitulah. Agak sedang mungkin dari sebelumnya itu. Enggak sebesar yang sebelumnya. Nah si babi hutan ini tuh kelihatan seperti bisa dibilang marah gitu, berputar-putar di sekitaran. Ini kan kubangan begitu ya. Di depannya ini kan tentu ada tanah dong. Nah dia itu berputar-putar di sini di sekitaran tanah itu, berputar-putar gitu. Nah, setelah berputar-putar, dia itu kayak ada sejenis mungkin ada dahan pohon begitu. Dia seperti menggosok-gosokkan badannya di situ. Si babi yang besar ini. Setelah menggosok-gosokkan badannya, barulah dia masuk ke dalam kubangan. Nah di situ Mbah Marto memperhatikan dong. Pas si babi ini tadi kayak menggesekkan badan di pohon itu tuh ada sejenis sesuatu yang seperti bersinar kayak fosfor gitu loh. Kayak warna hijau menyala di kegelapan kayak gitu. Nah, Mbah Marto mikir, oh mungkin itu yang disebut dengan mustika rantai babi. Kayak begitu. Akhirnya udah setelah yang tadi babi itu masuk,
Nggak lama setelahnya Mbah Marto keluar dari kubangan, Iya. disamperin lah tuh si yang nyala-nyala tadi ini. Pas diambil, ternyata bentuknya itu seperti, Mas Hamidi tahu cacing pita? Cacing yang panjang banget gitu. Dia itu seperti cacing pita yang dia itu membulat-bulat gitu, membentuk sebuah bundaran yang tidak terstruktur bundar gitu. Oh, berarti kayak bundaran yang random gitu kan? Iya. Yang nggak bundar banget, Nggak simetris. nggak simetris. Oke. Kayak gitu. Dia itu kan kalau cacing pita itu warnanya hitam gitu kan ya. Dia ini agak gemuk sedikit, lebih gemuk sedikit daripada cacing pita. Terus warnanya itu putih kusam, kemerah-merahan. Mbah Marto mikir, oh mungkin ini yang disebut rantai babi. Tapi tadi kan di kubangan kayak berwarna hijau. Nah itu cahayanya, mungkin cahaya yang keluar dari si benda ini. Udahlah, akhirnya Mbah Marto berpakaian pulang ke rumah. Sampai di rumah itu anaknya udah nungguin. Oh, berarti mulai dari situ Mbah Marto ini udah mantep kayak, oh inilah yang dimaksud dengan si mustika rantai babi itu. Iya, Mbah Marto Udah yakin ini pemberian dari si siluman babi. Iya. Terus dibawalah pulang. Terus apa yang terjadi ketika Mbah Marto ini sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan dari Pak Mata itu? Setelah selesai tadi di kubangan itu dan membawa pulang ya, di rumah itu disambutlah sama anaknya. Pak Marto itu disambut sama anaknya, langsung bersih-bersih, dan anaknya itu udah menyiapkan buat berbukanya. Kan tadi ceritanya dia itu kungkum ya, berendam di kubangan babi itu kan puasa ya, posisinya nggak makan. Nah sampai di rumah itu berbuka dengan air degan air kelapa itu sama bubur halus. Setelah selesai tadi bersih-bersih terus berbuka, beliau itu langsung berbaring di pembaringannya gitu, di tempat tidur, diselimuti, dan di sampingnya itu ada bukan api unggun, kayak pokoknya ada sumber hangat gitulah di sampingnya. Mungkin kalau saya sendiri menginterpretasikan kejadian tersebut ya, mungkin itu emang posisi badannya Mbah Marto itu sudah sangat loyo sekali, Mas. Iya, karena proses tirakatnya itu yang mungkin menguras tenaga ya. Cuman selama 3 hari di kubangan babi ini, 4 hari. 4 hari kan, jadinya 4 hari. Apa pihak keluarga ini melakukan pencarian kah, atau memang pihak keluarga sudah tahu, oh Mbah Marto ini emang mungkin sedang berkelana, bertirakat karena ada maksud dan tujuan tertentu gitu? Kalau dari yang saya simpulkan sendiri ya, lagi-lagi Kang Jati itu nggak menceritakan soal tersebut, pertanyaan barusan. Tapi kalau dari yang saya simpulkan, sepertinya keluarganya sendiri udah tahu gitu. Udah tahu, makanya pas tadi sampai di rumah itu anaknya langsung nyambut. Sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan yang buat buka puasanya. Kayak gitu. Nah terus Mbah Marto ini bilang sama anaknya, "Nak, kamu besok pagi langsung ke tempatnya Pak Mata, jemput suruh ke sini." Akhirnya paginya berangkatlah tuh anaknya Mbah Marto ke tempatnya Pak Mata. Sampainya di sana dikasih tahu lah, ini udah selesai, Bapak nyuruh buat Pak Mata langsung ke rumah sekarang gitu. Ya Pak Mata mau, ayo langsung berangkat. Akhirnya sampai rumahnya Mbah Marto itu, Mbah Marto itu langsung ngejelasin kayak gini, "Pak, ini saya sudah dapat mustikanya, tapi ada syaratnya," gitu kan. Nah Pak Mata tanya, "Apa syaratnya?" "Kalau tirakat saya nggak bisa." Pak Mata itu kayak seolah memberikan penekanan gitu di situ. Kayak, ya aku nek misal dikongkon tirakat ya aku gak iso. Ya nggak mau. Nggak mau. Oh enggak, ini bukan tirakat, tapi setelah menggunakan benda ini, Bapak itu akan menanggung koreng yang sebelumnya dimiliki sama pemilik benda ini. Kurang lebih Mbah Marto ngomongnya kayak gitu ke Pak Mata. Nah di situ Pak Mata tersenyum aja, nggak bilang apa-apa, dan ya udah diterima aja gitu. Dan syaratnya cuman itu. Iya, cuman dibilangin kayak gitu. Sama tadi dibilangin juga, kalau misalkan nanti kalau Pak Mata itu ingkar sama yang tadi itu ya, mungkin nggak tahu. Saya pun sendiri kurang mengerti ingkar yang dimaksud sama si siluman babi ini apa. Mungkin tiba-tiba nggak dipakai, atau mungkin barangnya nggak diurus, atau mungkin gimana. Saya sendiri pun gitu nggak paham, soalnya Mas Jati nggak menceritakan sedetail itu loh. Jadi itu ke saya. Tapi kalau si Mbah Marto kembali menjelaskan, kalau misalkan nanti kamu ingkar, keluarga kita yang jadi tumbalnya.
keluarga kita akan dibantai sama si siluman babi tadi. Keluarga kita ini yang dimaksud termasuk keluarganya Mbah Marto berarti? Iya, keluarganya Mbah Marto sama keluarganya Pak Mata gitu. Padahal Mbah Marto sendiri kan sebagai perantara kan sebenarnya. Iya. Tapi dia juga ikut menjadi korban. Oke. Terus Setelah itu deal-dealan ini berarti udah. akhirnya si Pak Mata itu menyanggupi, iya saya sanggup, dikasih lah itu si mustika rantai babinya itu kayak dibungkus di kain putih lusuh, terus dikasih ke Pak Mata. Dah ceritanya tuh sebenarnya cuma sampai di situ. Ini ada tambahan yang ditambahkan sama Kang Jatinya langsung. Kang Jati itu bilang, yang orang-orang ketahui rantai babi itu ya bentuknya rantai, ya kayak sejenis ya gimana sih besi rantai gitu loh, bukan bentuknya cacing. Makanya Kang Jati sendiri pun pas cerita ke saya dia pun ragu apakah benar cacing berbentuk lingkaran gak simetris ini adalah rantai babi yang dimaksud orang-orang. Itu dia nggak tahu. Sama halnya kayak Mbah Marto pun nggak tahu akhirnya, entah beneran Pak Mata itu beneran apa kayak jadi kena kudis juga, entah dipakai atau enggak si mustika cacing rantai babi itu tadi. Itu Pak Mbah Marto juga nggak tahu karena kemungkinan ya setelah itu udah cut off gitu, nggak ada interaksi sama sekali antara Mbah Marto sama Pak Mata. Oh, berarti emang transaksinya sampai di penyerahan mustika itu tok gitu ya? Betul. Tapi ketika mustika rantai babinya ini sudah di tangan Pak Mata, terjadi sesuatu nggak di keluarganya Mbah Marto? Entah itu berselang selama 1-3 hari atau 1 minggu itu? Lagi-lagi itu Mas Jati itu Kang Jati itu nggak menceritakan gitu ya. Tapi kalau boleh lagi-lagi saya berasumsi kemungkinan nggak ada masalah sama sekali. Dari situ ya kita mungkin bisa menyimpulkan kalau memang pusakanya itu dipakai sama Pak Mata untuk ya entah ya mungkin perlindungan entah buat dia atau apa. Seperti apa tujuan awalnya kan, Iya. melindungi dirinya berhadapan dengan orang-orang bermasalah gitu. Ya sangat menarik nih Bang April. Ceritanya apa? Memang sedikit menggantung, cuman selama proses pencarian rantai babinya ini yang menarik kan. Iya. Peristiwa ini kayak terjadi juga sih, nggak sih di wilayah-wilayah selain Riau gitu? Mungkin di sekitaran tanah Jawa mempunyai istilah yang sama rantai babi, cuman prosesnya mungkin yang berbeda atau bentuk mustikanya juga berbeda itu. Kang Jati menceritakan itu enggak? Nah itu Kang Jati nggak menceritakan, cuman lagi-lagi ya dari apa yang beliau sampaikan ke saya itu ya yang tadi loh yang aku itu bilang kalau orang-orang secara umum itu punya pandangan rantai babi itu ya rantai. Bentuknya rantai. Dari situ kemungkinan memang di tempat lain itu ada juga orang-orang yang mencari benda pusaka tersebut entah ya buat apalah gitu kesaktian. Tapi rantai babi ini sebenarnya bukan jimat yang membuat dirinya seperti pesugihan lah atau penglaris kah, atau lebih tepatnya jimat yang digunakan untuk perlindungan diri gitu kan? Mungkin soalnya ya, entah ya Kang Jati pun nggak cerita soal fungsinya ke saya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya ketemu sama Kang Jati lagi saya tanyakan langsung gitu. Ya, teman-teman Prajut Kisah, itulah video kami kali ini. Komentar dari teman-teman yang mungkin mempunyai pengalaman yang serupa tentang rantai babi ini atau pernah mendengar pengalaman dari orang lain, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.